sama suka. Itu yang sedang heboh ini kok. Kalau terjadi pelecehan seksual antara guru dengan murid, siapa mengadu? Maka itu dianggap suka sama. Kalau terjadi laki-laki berzina dengan perempuan lain, siapa yang mengadu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Ketua Majelis Taklim Kecamatan Banmambu, Kabupaten Agam yang hadir pada hari ini bersama dengan kita. Kemudian Ketua DPRD Permata Nagari Bangkit Nagari itu Bangkit Jororo Maafin Balik. Kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama berserah diri kepada Allah dalam konteks kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tahu rahasia bersyukur apa dari itu, maka awak pasti tidak akan meninggalkan diri kita waktu kita untuk selalu bersyukur. Pertama rahasianya, kalau ingin dapat tambahan nikmat dari Allah dan namuawan dilingkari oleh Allah setiap waktu, maka itu harus orang yang bersyukur. Apa kata Allah? La azidannakum, la azidannakum, pasti aku akan menang. Bila ditambah ketika kita bersyukur. Yang kedua rahasianya adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat hidup, kesehatan, iman dan lain sebagainya. Ketika itu Allah sudah kirimkan doa untuk kita. Tapi pada tahu Allah itu berdoa. Apa doa yang dikirimkan oleh Allah kepada kita? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Yang ketiga rahasianya, ketika kita menjadi mu'abbid, menjadi hamba Allah, mensyukuri, mengingat Allah, di dapur mengingat Allah, di pasar ingat Allah, di sawah dan di ladang ingat Allah, di atas angkot ingat Allah, di dalam kantor ingat Allah, di mana saja ingat Allah. Allah jawab dan Allah lingkari nama kita dengan iman bersyukur. Aku pasti lebih ingat. Awak hanya paskuruni, ketika kamu ingat akanku kata Allah, askurkum, aku pasti akan lebih ingat kepada itu rahasia. Kemudian rahasia berikutnya adalah ketika di mana saja apapun aktivitas kita ingat dan mensyukuri Allah, lebih besar lingkarnya. Apa lingkarannya? Abdan syakur, manusia hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Maka oleh karena itu jangan pernah kita berhenti untuk hidup selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian mari kita berdoa dan berselawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam berselawat ini
juga ada rahasianya itu. Ya. Ada rahasianya. Apa rahasianya? Yang pertama rahasianya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat berdoa dan bersalawat kepada Nabi. Awas ya. Awas ya, sia-sia. Kenapa banyak mau bersalawat? Rahasia yang kedua, nanti di hari kiamat itu manusia datang banyak miliaran manusia sampai hari kiamat mencari syafaat, mencari pertolongan. Mamakin diteriakkan, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama, mana syafaat engkau untuk kami? Adam menjawab ketika itu. Apa jawaban Adam? Wahai manusia sekalian, saya tidak mampu memberikan kalian syafaat. Saya tidak mampu memberikan kalian pertolongan. Karena saya juga sama-sama manusia yang pernah berdosa. Silakan kalian cari Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh jawabannya sama dengan Nabi Adam, pernah berdosa, membunuh anjing tidak sengaja. Silakan kamu temui Nabi Musa, karena Nabi Musa pernah berdialog langsung di Bukit Tur dengan Allah. Ternyata Nabi Musa, saya juga berdosa seperti kalian, membunuh seorang pemuda tanpa sengaja ketika berhadapan dengan Fir'aun, dan itu dianggap dosa walaupun sudah diampuni oleh Allah. Silakan kamu bertemu dengan Nabi Isa, karena Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah dari Ruhul Kudus. Nabi Isa menjawab, saya juga pernah berdosa, menembak seekor burung tanpa bersalah. Yang pantas memberikan kita syafaat adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad hanya tersenyum, man Sola alaika katamallahu asyara darajat. Siapa di masa hidupnya yang selalu berselawat untukku, maka dialah yang akan mendapatkan syafaat. Supaya Bapak dari itu rahasia dari kita sering-sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, dasar kaji kita pada siang hari ini menjelang asar Al-Baqarah 208 balik. Kan tidak ada itu kalau enggak dijago sudah. Yo kadang-kadang tak sadar ibu ya. Takwa ya. Mengaji pun di Masjid Agung Sawalunto sudah Jumat. Maka bertanya jangan Allah tuh karena ibu-ibu ya bapak kok tantu rasio kuai kamasaji ikut mungkin tidak kalau tinggal di masjid. Pertama, siapa yang melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju masjid Allah, satu langkah kata Allahu asar darajat. Satu langkah itu keluar dari rumah tadi, bukan joto, bukan jondak. Satu langkah saja lah dinilai di Allah 10 derajat. Makanya dah dia masa cikgu ditutui dan ketika Covid makanya mau batai judiknya kalau ada orang di masa cikgu. Itu Pak. Jiwamu. 1 derajat itu sekodang apa? Sekodang Kabupaten Agam. Dah bisa. Bisa itu. Sangat Sumatera Barat tak tahu orang. Ikut 1-2 derajatnya. Jadi, yang kedua, rumah yang paling mulia di bumi Allah adalah masjid. Di Komanganai itu kata rumah yang paling mulia di bumi Allah adalah masjid. Rasionya. Kalau kowe ke rumah Bupati Ageng ke Paslon
menjalankan masjid agung itu rumahnya untuk apa? Tiba di situ Pak Bupati, kami dari Majelis Taklim Permata Bang Sudien bersama rombongan Dio Ketua Kecamatan nompang sholat tahiyatul istana Pak Bupati dulu. Makanya masuk karena rumah Allah yang paling mulia, sekecil apapun kalau itu masjid, itulah rumah yang paling mulia di dunia Allah. Masuk ke dalamnya disunatkan tahiyatul masjid. Nanti rasionya. Gerak itu. Nang sampai duduk di dalam masjid itu adalah ibadah. Di nang sampai kalau masuk. Jangan beko malangkah langkah 10 derajat 1 langkah. Sudah sholat tahiyatul masjid, duduk di dalam masjid hingga ibadah, tapi kalau awak dan jiwa kalau duduk di doket TV, jangan tua ada babat bagai pakai susantai, jangan tua lalu. Tapi kalau payah awak ke masjid 3 menit saja. Dan semangatmu sekali itu kan. Nah, berarti hikmat. Makanya bawa ke kawan-kawan yang berkhutbah mengecek Pak. Jangan sampai lolong jemaah di pusat. Ada kawan berkhutbah datang buat khutbahnya, tapi ketika membawa tuan-tuan beberapa kamar mereka sudah ada khutbah itu. Tamadoknya. Sebentar. Kalau masuk katakan panas akan menjadi ketua BKMT kecamatan anaknya tinggi. Abacol dari Bismillahirrahmanirrahim. Kota Lalot tetap dapat ibadah. Kota Lalot tetap dapat ibadah. Cuma masih bodoh menjadi ibu-ibu. Kemudian siarai ku adonan panen kaki itu mewujud dan hari malam mewujud. Karena kalau awak makhluk itu ketua faktor penyakit faktor itu dilutui di mana dulu mewujud. Rancak-rancak baju dibawa di ketua awak ke Masjid Raya Sumatera Barat BKMT Provinsi akan dihadiri oleh pimpinan pusat atau Ustaz dari Jakarta. Oto bacata nasi dibawa tiba di Masjid Raya Wamujud. Dalam kan. Poi barale nah tanpa rancak rombongan segala macam tiba di tempat barale. Nah, mewujud. Bagus. Itu tadi hikmat kurangi modern. Baik bapak-bapak dan ibu yang terapik menyesuaikan saja. Ya. Kaji kita tadi surat Al-Baqarah ayat 208 balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau berhijrah dan orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ibu, kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah kan? Ya. Itu yang dapat. Yang kita harapkan rahmat dari Allah. Ini Allah kecilkan. Ada 3 golongan manusia. 3 kelompok manusia yang selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Wah, ini masuk di situ. Golongan yang pertama, innal ladzina amanu. Kok ditanya ke manusia yang ada di Agam atau di Sumatera Barat ini ya, non muslim kok, yang muslim ya.
Anda orang beriman dah. Mereka akan mengatakan, saya adalah orang beriman. Kalau awak tanya cie-cie, kau orang beriman dah? Kurang ajar kat mana? Beda kau apa? Kalau ikut dia kau tanya. Kalau tunggu di laki-laki betul. Kok itu nanti tanya? Banyak manusia hari ini di luar jemaah BKMT mengaku sebagai manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tetapi mereka tidak termasuk. Jemaah haji jauh, sholat indah aduh, baca Al-Quran mulai ke Jumat yang laki-laki tidak aduh, berbuat baik dengan tetangga tidak, sadwa lain tidak, hanya mengaku sebagai orang beriman. Mungkinkah akan datang rahmat dan kasih sayang dari Allah? Jawabannya tidak. Ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran, ditegur oleh Allah. Manusia-manusia yang seperti itu langsung ditegur oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin kata Allah. Ada di antara manusia yang hanya mengatakan, yang hanya berucap, yang hanya berbicara, saya yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhirat. Tapi ujung ayatnya apa? Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak termasuk kepada orang-orang mukmin. Banyak hari ini itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nyolai kecilnya beriman, tetapi perangainya tidak lagi mencerminkan kepada Allah. Kalau model itu lebih rancak menjadi orang kafir, lajong belok ci azab dan kadiato. Bagaimana orang kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dakwah mahum mukminin deh, la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang ingkar, orang-orang kafir, bagi mereka itu sama saja. Bahasa mau disampaikan dakwah Islam atau tidak disampaikan dakwah Islam, diberikan nasihat Islam atau tidak diberikan nasihat Islam, la yu'minun, mereka tetap tidak akan yakin. Ketimbang daripada mengaku sebagai orang beriman tapi tidak termasuk kepada orang yang beriman. Allah ini. Allah. Nah, dari ibu-ibu sekalian, ikonan para di zaman era zaman ikonan para itu maka awak hidup menjadi orang yang benar-benar beriman. Karena iman itu, ibu-ibu apa? Itu fondasi diri awak. Fondasi diri. Kita mau jadi orang hebat, silakan. Tapi hebat dalam tanda kutip kita beriman kepada Allah. Kita mau jadi orang kaya, ya saya mau jadi orang kaya. Tapi jadilah jadi orang kaya yang beriman kepada Allah. Sehingga ketika kayu awak bisa bersedekah, ketika kayu awak peduli kepada anak yatim, ketika kayu awak peduli ke fakir miskin. Kita mau jadi orang yang punya jabatan tertinggi, silakan. Tapi punya jabatan yang tertinggi yang memiliki kekuatan iman. Sehingga jabatan awak itu dikuatkan oleh dorongan fondasi yang kokoh dari iman. Tuh. Ya. Awak banyak yang mengkhianat.
tapi dari jemaah BKMT. Ambo review ya, Ambo review Desember. Sekali dia kamu sampaikan di tinggi agam Sawamuto, Solo, Payakumbuh. Apa yang kamu sampaikan? Kita sebagai orang beriman harus berpegang teguh kepada ajaran Allah, agama Islam yang bersumberkan ke Al-Quran. Karena itu akan mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jangan juga kecil kalau ada dari kelompok Yasin, dari jemaah masjid, dari BKMT, poin menyambut tahun baru itu adalah orang-orang yang beriman tapi tidak berutang. Kecil itu. Kasih kau ada kayu. Ya, itu nama kecil di luar awal. Kenapa demikian? Sebagai orang yang beriman yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, indah itu diajarkan di Allah dan itu diajarkan di Nabi bahwa untuk menanti tahun baru di 31 Jadi kalau ada cie-cie oknum BKMT dari mana saja, pai lalu kada Sikara, pai kada Maninjau, pai kade Gunung Singgalang, ke Merapi, ke Panorama dan lain sebagainya, maka Allah sudah katakan afala taqilun, daya domba kalian. Apakah tatafakarun, lai berpikir waan, lai berpikir kau, seperti itu bahasa Allah. Ya. Ini kedua edaran berbagai terutama Bupati Panalata dan Agam Tanah Gunung Merapi itu Agam dan Panalata. Apa bahasanya? Mohon waspada. Mohon waspada. Awak bayangkan diri awak, ketika kita mengatakan diri kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang berakal, diingatkan oleh Allah kawan. Ali Imran 192. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alhamdulillah. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, supaya menjadi tanda-tanda bagi orang yang beriman. Awal sebagai orang beriman menjadi tanda. Hanya batuka hari dari hari Sabtu ke Minggu. Tapi kota Bukit Tinggi layan acara cuma meleset menurut Allah. Hari Jumat ini ada zikir bersama di masjid di Jam Gadang. Hari Jumat ketika itu aku mengaji ceramah di Masjid Agung Maghrib Isya. Malam minggunya tahun baru itu menanti tahun baru itu aku ceramah di Masjid Stasiun Mubarak. Nan Jam Gadang kok menurut kawan-kawan panuh jadi. Karena acara Pak Wali Kota di hari Jumat. Contoh, awak ingin membackup tapi memberikan peluang yang lebih besar. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, kedua, pertama tadi kan innal ladzina kafaru tuh. Cuma ada ketiga berjalan. Awak kadang-kadang kalau ketinggian kok lain capek awak. Cuma awak seperti menjadi ketinggian. Ia berkata, kalau untuk makan bakso sekali duduk di musim liburan, seberapa sekali duduk 150 mana nih Pak? Pura-pura pandai lo apa bahasa Jawa piromas, baramas, tidak. Tapi kalau untuk bahasa Jawa 2000 lah Jadi silakan jadi itu untuk mengantarkan kita ke surga. Ya, ibu-ibu sekalian. Kita sebagai orang yang beriman untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, awak tak boleh jadi pengkhianat terhadap Allah. Baru dapat awak nikmat. Ini
Tadi salah satu contohnya manusia pengkhianat, mengaku beriman tapi wama bimumin, mereka tidak termasuk kepada para mukmin. Aku ingin menyampaikan informasi terbaru kehidupan dunia, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman terhadap kehidupan. Review Desember juga, 16 Desember 2022. 16 Desember, Ibu, pengkhianatan langsung yang dimaksud Ustaz ini sudah disahkan KUHP namanya secara dunia di Indonesia. Apa itu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa yang menjadi tangisan awak sebagai orang beriman di situ dan berhubungan tadi? Dilegalkan zina di Indonesia. Ilegalkan zina. Pak melegalkan zina yang kedua. Kalau ada anak awak, cucu awak di tahun ini, di tahun 2023 mulai hari ini terjadi perbuatan pelecehan seksual atau sudah terjadi zina, maka pengaduan tidak diterima. Misalnya anak itu terjadi kecelakaan zina, ibu punya anak perempuan, Kecelakaan sengaja. sudah tuh yang laki-laki tidak tahu, tapi itu sama sekolah terjadi hubungan zina, maka pengaduannya tidak diterima, dianggap suka sama suka. Itu yang sedang heboh ini kok. Kalau terjadi pelecehan seksual antara guru dengan murid, siapa mengadu? Maka itu dianggap suka sama. Kalau terjadi laki-laki berzina dengan perempuan lain, siapa mengadu? Maka itu dianggap suka sama. Kalau terjadi model kampus awak ini waktu kampus rumah kos sampai kembali terjadi mahasiswa itu berzina, siapa mengadu? Pengaduan itu harus banyak. Kalau masih iri ada bapaknya, harus sampai mengadu. Kalau sampai mengadu baru diterima. Kalau tidak dianggap suka sama suka. Apa kaitan kaji awak? Kaitan kaji awak, pertanyaan kita adalah anggota DPR RI, apakah tidak ada orang yang beriman di sana? Banyak. Jawabannya tentu Banyak. Banyak. Tapi kenapa? Karena tiap hari mereka sedang tidak berpikir untuk kebaikan, untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Supaya ibu-ibu dan ibu akan menjadi sebuah tantangan berat bagi kita di majelis taklim, bagi kita umat Islam. Makanya kalau tidak gue di manawan, sudah pasti kita sudah akan hancur. Maka Allah berkaitkan dengan apa yang sedang terjadi hari ini di negara Indonesia. Kurang Jepang saja nan matahari nan disebar, matahari disebar kami di Jepang itu tidak beriman ke Allah bagaimana? Mendengar pengesahan undang-undang KUHP Indonesia kok menggigil akhirnya negaranya mayoritas beragama Islam tapi tidak menjaga nilai-nilai Islam. Kecil orang Singapura yang 0,18% Islam di Singapura, kecil orang Singapura layak bodoh yang berpikir tentang kebaikan Islam di Indonesia. Coba ya, itu kecil orang Singapura. Kan laki nawanan mandul buka Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Al-Anfal ayat yang ke-27. Apa yang disampaikan Allah di sini?
Wahai jemaah kaji iman dari Pak, dibuktikan Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Woi presiden yang beriman, anggota dewan yang beriman, masyarakatnya yang beriman. Kan sebetulnya rinci seperti itu. La ta'budullaha war rasul. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Wa taqulu amanatikum, dan amanah yang diberikan kepadamu sementara kamu mengetahui tentang itu. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita akan mendapatkan rahmat yang duna rahmat Allah, kaji kita tadi mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, sementara kita sedang mengkhianati apa yang diamanahkan. Kita diberi agama itu, tidak boleh kita khianati agama. Makanya agama yang diberikan oleh Allah kawan ini salah satu contohnya dalam rangka merawat menjaga agama. Itu adokan yang jenis takdir. Kalau tidak berpikir kepada agama, lah ibu cuma kedua kita masuk apa-apa. Banyak karado di rumah, banyak pekerjaan lain yang tidak bisa diselesaikan di rumah masing-masing. Tak takut-takut, tak selesai itu kerajaan. Tapi karena Allah dalam rangka menjaga, merawat, memelihara agama Allah, kita ikuti kegiatan majelis taklim sekali sebulan yang bergilir positif. Jadi kalau dah Allah yang akan memelihara agama Allah, siapa? Ini Ibu Ketua, agama waktu kini sedang berada di persimpangan jalan bagi para pengkhianat. Ya, tidak ada orang yang mau berani menyampaikan itu. Aku kejadian sepenggalan 2020 kita ditakuti dengan sandiwara Covid. Sehingga lalu galenya Islam Nusantara. Islam Nusantara. Islam Nusantara. Itu tidak tanggung-tanggung Pak. Sebagai orang yang beriman kita, apakah kita akan mengikut orang-orang itu? Tidak. Tapi ternyata dosana-dosana awak saudara-saudara kita yang imannya lemah, mereka bergabung kepada Islam Nusantara. Lajari-jari kecil Allah dalam Al-Quran, Inna dina inna Allah Islam. Agama yang diakui, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Tak boleh wakian. 2020 nyontekalkan mengicu wahde para pengkhianat tadi, agama Islam berubah menjadi Islam Nusantara. Takwi dong. BKMT di mana-mana subur di Indonesia. Kelompok Yasin di mana-mana, tapi awal tujuan di mana-mana. Oh, memuji mana? Di bulan Desember kapan kembali dipertontonkan Islam liberal dari Jerman ke orang Islam di Indonesia. Pak, Islam liberal, kalau Islam liberal di Jerman itu, kalau sholatnya nanti imamnya padusi pakai lepis, tidak pakai jilbab, makmumnya pakai berembuk. Coba ya, dirusak loh. Kalau tidak kokoh kekuatan iman kita melalui BKMT, terutama sekali percuma saja awak menjadi anggota BKMT tetapi iman awak agama. Yang kedua, setelah agama Allah berikan kabar Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa diamandemen, tidak bisa dirubah-rubah. Walaupun ada profesor di DPR RI, tidak bisa untuk mengamandemen Al-Quran, karena Al-Quran milik Allah yang sudah dinyatakan oleh Allah kepada kita, hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Oh, petunjuk Pak.
Jadi kalau presiden yang beriman, petunjuknya harus Al-Quran. Kalau anggota dewannya Muslim, petunjuk untuk menjalankan tugas itu adalah Al-Quran. Kalau Kapolrinya Muslim, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal. Demikianlah Al-Quran, tidak ada keraguan, tidak ada yang perlu diragui, tapi dia menjadi petunjuk untuk manusia. Jadi iman awak itu bisa bertambah. Sehingga di dalam surat Al-Anfal buktinya siapa itu wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman awak akan balik, Quran itu akan masih di posisi iman. Ini di bulan Desember kemarin ada pemalsuan Al-Quran 1 juta. Nah, itu ada nama dapat berita itu terutama surat Al-Kahfi. Baralah kekurang ajarnya manusia mengkhianati ampunan telah diberikan oleh Allah. Tapi tidak diproses dulu. Ketika ada penyebaran Al-Quran palsu di dalam kehidupan awak, dibiarkan saja. Siapa yang membiarkan? Yang tadi pengkhianat terhadap agama Allah. Padahal Allah ingatkan, faktu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Coba gue kalian sebuah surat. Bantulah profesor-profesor hebat, berkumpullah orang-orang hebat, doktor-doktor, ahli bahasa dan lain sebagainya. Buat sebuah surat kata Allah. Faktu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum. Seru berkumpul. In kuntum shodiqin, jika kamu orang yang aku tetap jadi jawab. Kami wak tadi modern tadi bakso carwawak anak kujang bak carwawak kamu ngecek anak kaji tak mungkin lah kita akan mengiring beliau ke Manopai, ya tak? Nah, kok tunggu ibu-ibu membeli tangguh di kadai, ibu di rumah ternyata letak tangguh baik ke kadai dan membeli tangguh disebut tadi bahkan tangguh kau letak anda ada tukar ambillah tidaklah ketik dia. Pilihlah dia. Tapi ketika anak awak rusak anak-anak ibu dia gagal, dialah hari Kamis besok dibawa ke Batu Sangka ke pasar ternak pada namun disukai anak gadis. Anak gadis rancang itu dibawa ke pasar Batu Sangka ke pasar ternak. Ditanya oleh toke, pak ada bawa anak gadis kemari, kok lain nama pak? Dia anak gadis yang bawa jawi seku. Pak ada batukah? Yo anak gadis mula rusak, sedangkan jawi yang mula rusak dulu je. Apa ni awak? Jadi ikut kita harus bersama-sama. Ya, wahyu Allah. Karena wahyu Allah Al-Quran adalah sebagai petunjuk pedoman hidup. Jadi bapak-bapak dan ibu memang sedang gawat kehidupan beragama di Indonesia. Yang apa itu moderasi? Awak menghormati orang dan non muslim. Nah, contoh kepatanggor ketika Natal polisi beragama Islam disuruh menjaga gereja. Moderasi beragama sampai kini ada edaran menteri agama ibu-ibu untuk mudah-mudahan menjadi taklim dan lebih konen itu besok. Ada baju moderasi beragama, baju batik. Artinya apa? Seluruh logo ada gambar Kristen di baju itu, ada gambar Buddha, ada gambar Hindu, ada gambar masjid. Nah, jadi pegawai besok di lingkungan Kementerian Agama pakai baju namanya baju moderasi beragama. Model itu pemaksaan yang dilakukan. Bagi kita sebagai manusia yang beriman, yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, moderasi beragama sudah diberikan kepada Nabi Muhammad. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untuk kamu, agama kami untuk kami.
tidak boleh. Ini tidak boleh. Kalau ada kita dianggap di kubang putih ko situ be masaji dia di siku ada orang sampai gereja melakukan dua-duanya sama-sama harus izin. Baik itu kini kalau ada sama-sama banie, cie ingin buat masjid, cie ingin buat gereja, maka kedua-duanya harus diaki izin. Mereknya kalau dianggap FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Nah, baik, sangat berat. Nah, oleh karena itu, supaya sinkron kaji awal tadi, kita tidak akan lari dari rahmat dan kasih sayang Allah. Maka iman kita, akidah kita kepada agama Allah, kepada Allah perlu kita perkuat. Perlu kita perkuat. Tidak bisa baru ke orang banyak sama manusia dinilai. Tapi kita banyak diri kita sebagai manusia yang beriman semata-mata berharap kepada Allah. Bacun macet cuma bacun 7 kali sehari semalam. Iya karena kedua ini iya karena sakit. Cuk, bukan mana itu. Kepada Engkau kami rukuk dan sujud. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Kepada Engkau kami mengabdi dan beribadah ya Allah. Kepada Engkau kami taat ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta tolong. Tak bisa awak minta tolong. Kalau kini kau negara awak minta tolong ke Cina, jo Amerika. Minta tolong ke Cina jo. Nah, sehingga kelompok Islam Nusantara ini nyo para susana yang tidak PPT dari luar, bahkan sudah ada isu yang minta ke Menteri Agama UN kami kiblat tapi tompe di Cina. Ada nenek. Hah? Nyo minta kiblat baru lo Islam Nusantara tetapi tompe di Cina. Itu tanda bukti bahwa Islam hari ini di Indonesia memang sedang ingin ditendang. Mungkinkah kita akan kalah? Selama kita kuat kita tidak akan kalah. Kekuatan kita ada di majelis taklim, kekuatan kita ada di masjid, kekuatan kita ada di mana-mana. Ustaz yang celoteh ceramahnya model botol di dalam KUHP tadi, di dalam undang-undang yang disahkan tadi, nyo bisa dijemput tengah malam, bisa dijemput subuh tanpa ada surat tugas Pak. Yang sedang dimainkan hari ini dianggap sebagai orang yang anti terhadap pemerintahan. Apa yang harus kita pakai sebagai orang yang beriman supaya tetap rahmat Allah kok kawat, rahmat tu jadi kecil pintu awaknya. Tapi rahmat pasano, apa rahmat pasano? Aman negara awak, aman agama awak, aman hidup awak. Itu rahmat itu. Nah, ada 2 perintah Allah kawan. Pertama surat Muhammad ayat yang ke-7. Kau mau lakukan kaji saya betul-betul kalau lawan anak diam-diam sendiri. Nah, ada 2 perintah Allah yang terkait info kawan. Pertama surat Muhammad ayat yang ke-7. Jarang disampaikan di para ustaz dan ahli Allah. Di dalam surat Muhammad ayat ke-7 itu dijelaskan oleh Allah dengan tegas. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Hai orang-orang yang beriman. Kajian itu tadi orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, di mana saja kamu berada, apapun jabatan kamu, apapun profesi, apapun kedudukan, orang kaya, orang miskin, orang cerdas, orang bodoh, intan surullah, bela. Kita ya kita bawa cinta. Kalau bulan puasa itu sudah, aku jarang pulang kalau bulan puasa kalau kita makan kita kan pada subuh, di subuh kalau itu ada jadi lepas selama malam dah.
mantap karena dia bisa kare-kare suara saja dalam blog. Kecil lah gue. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah perintahkan kau bela, jaga, pelihara agama Allah, maka Allah akan menolong urusanmu. Wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan mengokohkan kedudukan. Ibu. Ya. Itu perintah Allah. Dan tak bisa ditawar-tawar. Dalam belahnya kemudian ini kita tetap pernah ada pembubaran kegiatan BKMD, tetapi awal kira selama COVID kita tidak bisa BKMD ikut ketua sampai pada tingkat alhamdulillah sudah mantap ya. Kalau jalan tadi itu namanya sudah membela agama Allah, menjaga agama Allah. Supaya kalau mulai kita bela agama Allah ini, tapi kalau mulai ini dia bawa hancur awak, tidak. Model tadi tidak ada yang membantah, sudah ada Islam Nusantara dan Domen Batanyu. Seharusnya sudah bertanya awak, sudah bertanya awak. Lah sudah dengan bahasa kasar kita untuk bertanya, ya. Karena tidak bisa dibawakan kemana-mana. Kok ini kok kan dibuat lo namanya Islam Merah Putih dari itu. Nah, Islam Merah Putih itu pelopornya perempuan hebat di Indonesia. Kalau itu kadi duit lo Islam Merah Putih. Acan do inyo nagunyo negara ko raso kagampangnya mengakui agama babat. Tidak. Sementara Islam Nusantara ini kalau tahu apa? Tuhan Islam Nusantara itu tidak ada apa? Nabi-nya tidak ada apa? Kitabnya Allah, kiblatnya kemana tidak ada. Dan jadi itu Allah ajaran Islam Nusantara, Islam Nusantara. Nah, dan kedua perintah Allah terkait untuk mendapatkan rahmat tadi itu adalah Al-Araf 96. Al-Araf 96. Ada contoh di Al-Araf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatin minas samai wal ardh. Di belakangnya nampak ya, Bos. Lain jauh dari baju Pas jauh. Nah, apa artinya kalau seandainya penduduk sebuah negara, sebuah negeri benar-benar beriman, benar-benar beriman kepada Allah. Wah, tadi mengharapkan rahmat dan kasih sayang itu. Ini orang kata, kalau seandainya penduduk sebuah negara, sebuah negeri benar-benar beriman kepada Allah, mentaati Allah, patuh dan tunduk kepada Allah, Allah akan berikan kasih sayang, keberkahan yang datang dari langit dan keberkatan yang keluar dari bumi. Tapi ujung ayat menyambung walakin kadzdzab, tetapi penduduk negeri itu banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ada presiden mendustakan ayat Allah, ada polri mendustakan ayat Allah, ada anggota dewan mendustakan ayat Allah, ada profesor mendustakan ayat Allah, banyak terus. Kalau mendustakan ayat Allah, mengkhianati ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum bimakan yaksibun, kata Allah, maka kami memberikan cobaan, maka kami memberikan ujian atas apa yang dilakukan oleh manusia. Aku nanti terjadi ujian jawab ini. Di aku ada ujian, di aku dan kau keberkatan karena aku yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kami bulan yang lalu di bulan November di Cianjur, Jawa Barat, kenapa kita menangis sedih dengan terjadinya gempa Cianjur? Kami tunggu kedua. Tapi kita kan tahu ada rasio buruk yang ada di Cianjur. Pertama, di Cianjur itu banyak diskotik, sampai berzina bebas, minum tuak bebas di Cianjur. Yang lebih parah di Cianjur itu ada rumah mutokan, nikah kontrak. Akan kalau pahlawan, kalau ada orang Sumatera Barat monggo
dari laki, dari bini, apa itu kecanjur, aku nikah kontrak 3 bulan di situ. Rasa-rasakan sama saya kontrak sama dia balik di rumah bini. Taman menuju udah pegang 3 bulan apa ya dan mencari jenak. Nah, coba bayangkan itu tentang jadi nikah kontrak. Sehingga orang-orang luar, orang-orang kafir datang ke Cianjur hanya untuk melakukan nikah kontrak 1 bulan. Ya. Itu yang disebut tadi, yang disebut oleh Allah. Kalau kalian mulai dari presiden sampai ke bawah benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Tapi sayang itu kan Bu, Allah butuh presiden tak? Tidak. Kamu jawab. Kalau ditanya, Allah butuh presiden? Tidak. Itu apa oleh Allah presiden? Benar, Kan? Allah butuh presiden. Allah butuh kiai? Tidak. Kapolri? Aku lain. Sedangkan presiden Allah tak butuh, apalagi Kapolri. Lalu siapa yang membutuhkan? Siapa yang membutuhkan? Orang yang membutuhkan adalah rukaan sujud. Allah hanya butuh kepada manusia yang selalu mau duduk dan sujud. Tukang sapu kadonya, tapi nyuruh dan sujud lancar. Maka Allah akan lebih menghargai, lebih sayang kepada seorang tukang sapu yang rukuk dan sujudnya ketimbang seorang presiden yang pakai baju anti peluru, motornya anti peluru, tinggal di istana anti peluru, tapi tidak rukuk dan sujud. Allah tak butuh. Tidak butuh. Di makhluk kita dibaca NT itu nikmatnya Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang ketika BKMT niatnya adalah membela, menjaga agama Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, membangun hubungan tali silaturahim di antara kita. Baik. Golongan yang kedua yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah itu adalah ayat 2 tadi dari Al-Qur'an, wallazina hajaru, orang-orang yang mau berhijrah. Dan di samping hijrah itu harus di bulan Muharram, tidak. Hijrah yang dimaksud oleh Rasulullah kepada kita adalah berubah. Kalau bahasa anak-anak Jawa ini di zaman now change, perubahan. Beda. Tapi jangan salah baca loh, karena dulu sepanduk lah banyak ininya. Saatnya untuk berubah. Aku beruntung ya. Nah, saatnya untuk berubah. Nah, tapi ini tidak pernah berubah. Nah, ini tidak pernah berubah. Saatnya perubahan. Yang dimaksud oleh Islam kepada kita adalah kita harus selalu berubah. Kita tinggalkan 2022 ketika kita berada di tahun 2023, tentu kualitas kita harus meningkat. Tapi ada orang muncul dek mau bagi pengajian perubahan tadi ya. Salah menerima jemaah Ambo mengaji di tanggal 26 Desember kita harus berubah. Nah, berubah ke Cianjur. Di tanggal 2 lewat Kojo tukang di pagar Pak. Waktu kacat maunya Ustaz, kecil Ustaz awak harus berubah. Baru baca pagar. Sudah itu minggu kapatan ko, Ambo bayi balik. Tetapi jemaah ada batu kajian cat rumah bino juga itu cat rumah, tapi Ustaz mengajarkan kamu. Kok tapi entahnya di tahun 2023 ada perubahan. Ketika peminantu 5 tahun yang lalu maka dicat Ustaz Bapak itu kacat. Kalau salah terkenal kalau semua jemaah menerima perubahan tentu akan mencacat satu bu kecil. Yo kecil Ustaz awak kan harus berbenah. Jadi Bapak dari perubahan yang dimaksudkan kehidupan material dunia. Dan material dunia itu sudah. Nah, sudah itu kepatan ada orang ditemui ibu kecil. Yo Ustaz masuk.
Ibu badan tiga kok bahwa 1 Januari tidak masuk kantor lagi. Tidak masuk kantor lagi. Janji ibu kamu adalah ambo besok kalaulah pensiun Ustaz, ambo akan ikut majelis taklim mau siang dan malam. Hebat ibu, kan itu kerja ambo. Ini ambo butuh ibu. Bila ibu kan bergabung di majelis taklim di Dakeko, ada jawabannya kamu. Yola manusia kondang ambo ke Ustaz. Bagi manusia kan ini anak-anak lagi pulang libur karena mahasiswa libur atau cucu dan kuliah di 4 tuh pulang. Kece anak daripada disurang jo mama di rumah ancak mama pergi ke Bandung jo kami. Jelas tidak boleh. Hilang. Tapi nyala pensiun 1 Januari. Hilang kan jadi. Berarti kampai ke Bandung tu rumah baik. Yo tu kunci yo satu bang apa sewa jo orang tu di lampu segala macam ada situ dia kena gaji per bulan. Tu BKMT bapak yo itu lah Ustaz dek niat lain. Dek niat lah. Niat lain. Coba ya kita perubahan modular. Aku kalau pensiun besok, aku akan ikut BKMT, aku akan terlibat di BKMT, aku akan bergabung di ikut Manado, tapi akan berkata lain. Kece anak daripada seorang jamaah di situ mama hilang loh karena ancam ma jadi mengasuh cucu di Bandung. Asli dahulu. Lama dahulu. Dibawa ke Bandung dan salah jualan jelakinya tetap dan mama adalah pensiun karena kue gigi warna gigi palsu tapi lancar di Bandung. Kadang pula mama kami bakal aja. Waduh cucu ketek karena kasur barang karena jadi anak kayak gitu. Nah, coba lihat dulu. Nah, makanya kita perubahan yang akan membuat kita perubahan itu tidak orang lain. Ibu ketua BKMT kecamatan dia tidak bisa merubah sikap ibadah dan lain sebagainya daripada anggota yang ada di kecamatan Banyuwangi. Tapi Allah ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Allah tidak akan merubah corak hidup seseorang, mau jadi orang baik atau tidak baik. Allah tidak akan merubah seseorang mau masuk surga atau tidak mau masuk surga, kecuali diri mereka sendiri yang berubah. Jadi kita harus cek, harus ada perubahan di dalam diri kita. Kalau salah untuk BKMT seakan sebelah lain mungkin, tapi tetap juga ada upah. Ini waktu tingkatkan. Bagaimana kekompakan kita, bagaimana ukhuwah kita, bagaimana segala-gala macamnya urusan dunia dan akhirat kita harus berubah. Ini apa? Apa isinya bu? Dua pintu panah, anak tak do di rumah, minantu tak do di rumah, awak tak ibu saya, suami ibu tu anak yatim cie, nambah pelihara. Itulah Ustaz, datang orang ke rumah, mereknya prioritas Ustaz. Prioritas mampu maknya Ustaz. Awak sedang dapat piti. Dari mana lah piti kan ada Ustaz? Piti dari Para, sekete dari Sabah. Sudah tunggu ada dikirim dari anak itu lah Ustaz. Membayar langsung itu. Itu banyak dong piti tapi banyak bapak limo. Kredit. Kecil kurang yang datang kok. Amat tak perlu pakai materai kanan. Tinggal saja KTP juga aman dan kulkas suku. Merawat euro kecewa Ustaz. Apa yang kita tahu? Bapak kemarin kita tahu Ustaz berangkum menyasar saya cuma kita di kulkas ibu apa yang tahu? Kalau begitu ada apa? Tuh baik pun tidak tambah saji. Ada hubungannya kulkas kok. Itulah Ustaz yang awak memelihara orang yatim. Aku isi sila kulkas kok jokes. Jadi lapor saya pada sudah menunggu ya dia. Ayolah mantap panah ibu kok Tambah kerja ibu. Sudah kulkas bautan, sudah tinggi awak disibukkan memang es karena alasan anak yatim dan awak paliaro. Mas Haji tak jadi tak canggih kali mau beriari para banyaknya rugi awak. Ambo bacakanlah ayat kenyo, ya ayyuhallazina amanu
la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadi penghalang harta-hartamu dan anak-anak kamu untuk mengingat ikut pasti lah jadi penghalang itu ke masaji. Yuk ke dibuang aku menjualnya tak semua ada virus lah. Anaknya lah kerja kok. Boleh kan ini nasi kesulitan. Dan tidak lompat sudah kecil saya perasaan aku itu kulkas baru walau Al-Quran buat itu kasih. Dan kalau baca aku mengadai Al-Quran dan buku dingin es itu dah kejadian. Tidak sudah telah terlalu banyak Al-Quran aku kalau ada tidak buat. Nah, Alhamdulillah. Jadi itu tidak perubahan namanya, tapi membawa kita celaka. Jadi Bapak dan Ibu kita harus hijrah. Kemudian ada hijrah dunia. Bu, kalau hijrah dunia mungkin sering mendengarkan. Awak tadi dan awak sering awak lakukan hijrah akhirat. Terlambat solat berubah supaya jangan terlambat. Tak baik ke mas haji berubah baik ke mas haji. Tapi ada hijrah dunia dan faradu bersama. Termasuk awak. Apa itu hijrah dunia? Kok adu dan salah mukul belok dua tetangga sekolah. Sekolah itu tahunnya Ustaz. Tak pasal kau tetangga ini tak tahu bahan yang bawa. Selama ini oleh tak mengadu, aku tak tahu apa-apa ada Ustaz. Tak pernah minta maaf. Asal nampak wajahnya Ustaz. Bongkar dia bawa. Langsung bongkar dia bawa. BKMT baik, yuk. Bahkan sampai ke pasaman barat, ke posisi yang baik BKMT Ustaz. Tapi dia tetangga ada baikon. Dan boleh tak baikon? Kami berprinsip sekretarinya heng tanparan kau sakat kau dan dek sakat dek. Dia aku dia dapat bunyi tetangga. Ketika kopi petang di kopi di bunga di ayam Ustaz. Bisa tidak mau mati mau tidak. Bunga di kopi di ayam kawan itu awak tak baik. Lain baik orang sabala, lain orang babi jokong segala macam. Tapi nak jarak seketik tapi nyokan tu. Jangan nak jarak rumah ke tiga nak jaraknya. Jual laki tak baik. Banyak besok dia laki. Itulah Ustaz. Payah mencari tahu Ustaz. Aku seragam dia dari Ustaz dan aku tak sampai mencari minum. Bukan saksi minum, bukan bahan tak sampai. Bom dia pipi mencari kaki dia. Nah, kalau payah rawat. Kalau itu nanti terjadi jawab, baik, la yadkhulul jannah qatimur rahim, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Sederhana saja Pak. Ya dah. Nah, makanya kita harus hijrah dunia. Kalau ada atau kalau menganjurkan wa'afina aninnas, beri maaf dan dikata. Aduh dan perlu wakanan itu. Taruh awak tadi masih bisa berkilang, dia tak butuh dia kaum, dia tak butuh dia pajar, ya. Karena awak yang berlaku. Ketika kita jadi jenazah, solat di masjid, lalu lintang jenazah lalu berkiblat. Apa kata ahli waris? Sebelum almarhumah ini kita solatkan atenamo utang dunia, baik perkataan baik sikap, dan tidak bisa kali ini yang akan menjadi beban almarhumah kita selesaikan. Lain nama apa-apa di rumah memaafkan almarhumah, lain diwajib ciek dan diam saja. Banyak diamnya. Kenapa jago? Dia minta maaf, dia tak mau memaafkan. Jadinya pernah mengecek orang, salah nampak dia pajak kode bom dan tidak memaafkan terhalang di cara-cara mengecek itu perjalanan awak ke padahal maknanya hijrah dunia hakun minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia harus diselesaikan. Jangan anak kalau ada jemaah BKMT Batu Sangkaci beberapa titik musola ketua
Nyo rajin mana pengong tinggi kadang-kadang selain sampai KMT kau tak sangat jual tak tahu nanti pencari itu baru. Baru atau binatang. Dari jauh lah itunya baru ya. Apalagi itu nanti bawa ke batu sangka. Setiap lalu berapa bukti kawan? Poi barangnya bukan panjang meja. Nyok tahu kau nama barangnya itu kawannya piti banyak. Itu cari. Atau piti kawan kita. Banyak macam kerja tak. Undang perlu bagi tapi sabar. Kenapa ya? Kenapa kau barangnya baru yang binatang ini bawa ke batu sangka? Lasi sekolah macamnya. Bapak lain, foto lah bapak apapun ke kawan-kawan tadi bapak tu jona daro jona marah berapa masih kilo tu betul cepat cerita kan anak kita bajunya lepas aku tidak salah sambil turun masih banyak kayak pintu kamar pengantin tu apa sih pasti deh Mana? Ini ibadah untuk salah untuk kita. Itu namanya karena awak lado dan salah di jiwa awak, lado dan salah di hati awak. Sehingga parangai baru tadi menempel saja di badan awak. Makanya kita perlu berubah, perlu memperbaiki diri. Bapak-bapak dan ibu sekalian, nanti itu wajah haji sabilillah. Golongan yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah adalah orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah. Jihad itu bukan berarti perang. Rasulullah memang berperang, berjihad. Tapi jihad kita adalah jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, memperbaiki jiwa. Kenapa bapak-bapak dan ibu kita sama? Presiden dengan kita itu sama. Apa samanya? Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia ada dua kekuatan. Kekuatan sifat buruk, kekuatan sifat takwa. Tentu kita ingin berjuang. Apa perjuangan kita? Menjadi manusia yang takwa. Sifat-sifat elok yang ada di diri Allah. Dan sampai acara BKMT menjadi taklim membuat kita pecah. Tapi bagaimana kita membangun ukhuwah? Itu yang kita cari. Tidak ada sifat-sifat buruk itu kita buang, karena itu adalah sifat iblis. Nah, yang kita cari adalah sifat takwa. Berjihad. Kalau tidak berjihad kan, kalau kita tidak berjuang, maka kita tidak akan. Hidup kita tidak sama. Hidup kita tidak sama. Tapi posisi kita di mata Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Aku yakin bapak-bapak dari itu sama. Cita-cita kita adalah menjadikan diri kita menjadi manusia yang bertakwa. Tidak lebih dari itu. Bukan ini dari dunia apa telah kita jalankan. Berbagai umur sudah kita lewati, tapi proses untuk menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa itu yang harus kita sambungkan langkah. Yang harus kita capai itu adalah derajat takwa. Tinggi mana pakai menjadi presiden tapi tidak bertakwa kepada Allah, gagal. Kayu mana banyak ruko, banyak rumah, rancak rumah. Apalagi kalau rumah sudah super. Lantainya super Itali, dindingnya super Itali, ya, semuanya super. Di belakang rumah, di dapur banyak super mie, supir rokoknya jarum super, pokoknya super saudara. Tapi rumah itu belum mewarnai kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Masih ada kategori baitinah, rumahku laksana neraka. Maka kita belum menjadi manusia yang bertakwa. Lebih baik tinggal di rumah duduk sederhana, tapi mampu mengatakan baik di jannati, rumah tanggaku adalah pelaksana surga. Itu takwa yang akan mengantarkan kita tenang.
yang mengantarkan kita terterang dan gelisah. Tapi kalau ada orang tua kalau ada mengecek galau ibu-ibu itu kan susah lah. Nah, tadi pagi berbuat sama hati dia ada cucu di rumah itu berbuat. Tak normal perasaan. Awak dalam bergawi kalau langsung ke status lagi galau. Satu kali kita mengatakan galau di status kita, maka akan datang 1000 galau. Ada tuh, nek, makan kalian artinya nenek sedang galau. Balaki cucu kor, ma, nenek nak mau makan dong ma, baru dah mau nenek. Kalau masalah tadi sambati itu nanti boleh nenek. Kan sayang nenek kakak kalian tuh, libur kalian di nenek sambati. Nenek kan? Jadi mana kau tahu nenek kau galau? Tadi dibawa ke makan ma, kecil nenek makan kalian dulu nenek lagi galau. Datang anak, ma, makan sama-sama dicuci dulu apa yang makan kalian loh. Makanan kecil galau. Sedang berdoa aja dia mati makan. Allah aja. Allah balik model itu orang itu aja. Maka ketika sedang galau itu setan dibawa. Aku kayak stake bergantung pada dia. Kan banyak. Jadi orang yang bergantung diri itu ketikanya kosong itu. Ketikanya sudah membuat. Habis itu ada kawan mengkomen atau menelpon langsung. Di mana nih? Saya cuma dia tadi. Ngapain dia tadi? Lama bersih rumah, sudah tolong membeli sabar, anak si Titi dari rumah, sudah gue kan diwati tadi. Itu baru nih. Pada dorong lemak apa sih kau tanya itu nampak status ini dan galau deh kalau aku ini dan galau di status deh rasa dunia orang tahu Rasulullah kan itu bahaya pak. Jadi makanya supaya galau tujuan apa yang harus kita perjuangkan wa isi jiwa tadi Allah bizikrillah tatoma bizikir. Ketahuilah berzikirlah kamu selalu kepada Allah maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.